Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat honorer semuanya? Tentu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Apalagi bergantinya tahun baru ya, dari tahun 2023 ke 2024. Tentunya sudah mempersiapkan dan sudah mempunyai rencana-rencana program-program yang baru ya, dan untuk perbaikan di kedepannya. Bapak Ibu sahabat honorer, mari kita simak. Ini resmi di blacklist ya. Menpan RB memblacklist ya secara resmi kategori tenaga honorer dan tidak bisa diangkat jadi P3K. Nah, tentu saja Bapak Ibu sahabat honorer ya, jangan sampai ikut di dalam pernyataan ataupun termasuk kelompok di blacklist ya oleh Menpan RB, karena ini akan menyangkut masa depan Bapak Ibu sahabat honorer semuanya. Mari kita simak siapa saja ya para honorer yang di blacklist ya oleh Menpan RB, sehingga tidak bisa untuk mengikuti seleksi P3K kembali. Dalam hal ini di blacklist itu artinya tidak diberi kesempatan ya untuk bisa mengikuti seleksi P3K ya di tahun 2024. Nah, siapa saja nanti kita akan cari tahu. Semoga Bapak Ibu sahabat honorer tidak termasuk ya di dalam yang di blacklist atau yang tidak diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2024. Mari kita simak bersama. Resmi di blacklist Menpan RB kategori honorer ini jangan harap bisa diangkat jadi P3K. Dari Lengkong ayobandung.com. Tenaga honorer telah direncanakan oleh pemerintah untuk diangkat menjadi P3K. Rencana tersebut sontak membawa angin segar bagi para tenaga honorer khususnya yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Pengangkatan menjadi P3K merupakan hadiah dari pemerintah berupa kesejahteraan bagi tenaga honorer, terkhusus untuk mereka yang telah bekerja puluhan tahun. Tidak hanya itu, pengangkatan menjadi P3K juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah penataan tenaga honorer. Diketahui penataan tenaga honorer ini menjadi salah satu isu yang wajib diselesaikan menurut Undang-Undang ASN 2023. Namun, tidak semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K oleh pemerintah. Ya, sekarang kan jumlahnya sudah 2,3 juta ya. Nah, tetapi ini tidak semuanya tenaga honorer ini bisa diangkat oleh pemerintah. Apa alasannya? Mari kita simak. Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB telah memblacklist tenaga honorer dengan kategori tertentu dalam pengangkatan menjadi P3K. Sehingga kategori tenaga honorer tersebut tidak ada harapan untuk bisa diangkat menjadi P3K. Siapa saja ya, ini yang dilarang ya. Berikut 3 kategori tenaga honorer yang resmi di blacklist oleh Menpan RB sehingga tidak ada harapan untuk bisa diangkat menjadi P3K. Nah, mari kita simak ya siapa saja. 1. Honorer yang telah mencapai batas usia pensiun. Ya, artinya ini sudah di atas 40 sampai 50 tahun ke atas ya. Bahkan kalau untuk batas usia pensiun ini kan 58 60 ya. Nah, ini kemungkinan siapa saja tenaga honorer yang sudah mencapai
sekitar 58 sampai 60 tentu ini tidak akan diikutsertakan ya. Tidak boleh mengikuti seleksi. Kategori tenaga honorer ini resmi di blacklist oleh Menpan RB dalam pengangkatan menjadi P3K. Ya tentu saja ya, karena batas usia mau untuk pensiun ya, ini mendaftar juga nggak bisa. Hal tersebut karena kategori tenaga honorer ini telah mencapai batas usia kerja di instansi pemerintah tempatnya bekerja. Ya memang ada ya saat ini juga rekan-rekan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi bahkan sampai batas usia pensiunnya itu belum diangkat ya. Ini memang dilema ya. Nah itu ya telah mencapai batas usia pensiun, ini kategori pertama. Kategori kedua yaitu yang di blacklist ya, tidak boleh ikut dalam seleksi P3K tahun 2024 adalah tidak aktif selama 3 bulan atau lebih. Jadi tidak aktif selama 3 bulan berturut-turut atau lebih ya. Itu di blacklist, tidak bisa ikut pendaftaran ya untuk seleksi P3K. Untuk itu Bapak Ibu sahabat honorer ya, jagalah ya untuk saat ini, karena Bapak Ibu mempunyai harapan untuk bisa diangkat menjadi P3K. Tentu saja harus bersabar dan aktif terus ya, apalagi menjelang mau ada seleksi. Menpan RB resmi mengblacklist kategori honorer ini dalam pengangkatan menjadi P3K. Tenaga honorer dengan kategori ini dianggap telah lepas dari tanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Nah, yang ketiga, memiliki pelanggaran disiplin. Bapak Ibu sahabat honorer ya, selama mengabdi sebagai tenaga honorer untuk dijaga ya dari perbuatan-perbuatan yang melanggar disiplin maupun pidana ya, dan asusila misalnya ya, ya banyak terjadi ya, masih honor tetapi melanggar yang diatur dalam tata tertib atau peraturan ya. Kategori tenaga honorer ini di blacklist oleh Menpan RB dalam pengangkatan menjadi P3K karena dinilai memiliki rekam jejak pelanggaran disiplin. Nah tentu saja atasan akan menilai Bapak Ibu sahabat honorer ya selama menjalankan tugasnya sebagai tenaga honorer akan dinilai ya. Hal tersebut menyebabkan tenaga honorer dengan kategori ini tidak ada harapan untuk bisa diangkat menjadi P3K karena sudah melanggar disiplin. Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah kapan tenaga honorer akan dimulai diangkat menjadi P3K. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ya, ASN 2023, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Nah, dalam setahun ini ya, di tahun 2024, Bapak Ibu bekerja dengan hati, dengan tenang, dengan nyaman, dan dengan optimis ya, berharap semua akan bisa diangkat ya untuk jadi P3K di tahun 2024. Apalagi batas akhirnya adalah Desember 2024. Namun ketiga kategori ya tenaga honorer tersebut yang tadi disampaikan itu resmi tidak akan bisa diangkat menjadi P3K. Ya, itulah informasi terkait kategori tenaga honorer yang resmi di blacklist oleh Menpan RB dan tidak ada harapan untuk diangkat menjadi P3K. Semoga Bapak Ibu tidak termasuk ya salah satu dari kategori ini. Di antaranya memiliki pelanggaran disiplin. Nah ini rekam jejaknya harus tidak aktif dalam selama 3 bulan atau lebih berturut-turut ya, dan telah mencapai batas usia pensiun. Baik Bapak Ibu sahabat honorer, itulah ya tiga kategori yang
tidak boleh mengikuti seleksi P3K di tahun 2024. Semoga Bapak Ibu tidak termasuk ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA lainnya sehingga bisa bermanfaat semua. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.